CIMM Bantul. Istihad Gerakan Tasdid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, mari kita lanjutkan diskusi kita tentang bedah buku Manifesto Gerakan Intelektual Profetik untuk yang kedua, dan mudah-mudahan juga untuk yang ketiga. Kemarin kita sudah membahas ya teman-teman di bab 1 dan bab 2. Sekarang kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yakni tentang makna ikatan itu sendiri teman-teman. Bahwa dalam ikatan itu yang biasanya kita kenal bahwa di sini akan mencoba untuk menafsirkan tentang simbol. Jadi simbol itu kan sebuah tanda. Lah tanda itu menjadi akan sangat penting untuk ikatan, dan itu menjadikan sebuah ciri khas. Karena ciri khas itu kita untuk mencoba untuk menafsirkan ataupun mencoba untuk memahami sebetulnya apa sih makna ikatan itu sendiri teman-teman. Gitu. Yang kita bahas di sini sebetulnya ada 3 teman-teman. Yakni pertama tujuan tentang ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Yang kedua tentang 6 penegasan ikatan mahasiswa Muhammadiyah, dan yang ketiga tentang semboyan ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Kita bahas yang pertama ini tentang tujuan ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Tujuan itu merupakan cita-cita gitu loh. Cita-cita jangka panjang sebuah organisasi. Karena jangka panjang sebuah organisasi, maka kita berusaha untuk mewujudkannya gitu. Mewujudkan bagi seorang kader maupun sebagai sebuah organisasi gitu. Apa sih tujuan ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu? Gitu. Tujuan ikatan mahasiswa Muhammadiyah adalah sebagai itu terbentuknya akademisi Islam gitu yang berakhlak mulia. Mengusahakan terbentuknya akademisi Islam sesuai dengan bab 2 pasal 6 anggaran dasar Muhammadiyah, anggaran dasar ikatan mahasiswa Muhammadiyah, mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Berarti automatically di sini bahwa apa yang dilakukan oleh ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu adalah untuk tujuan Muhammadiyah. Sedang tujuan Muhammadiyah itu apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gitu. Negeri indah, adil dan makmur dalam naungan Tuhan yang Maha Pengampun. Itu tujuan Muhammadiyah itu sendiri, atau dikatakan itu adalah masyarakat idealnya Muhammadiyah gitu. Gitu ya. Itu cita-cita. Terus apa sebetulnya tujuan itu merupakan tujuan itu merupakan cita-cita kader dan juga cita-cita organisasi secara kolektif gitu ya dalam kehidupannya. Ikatan sebagai pionir di sini ya, ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu ada juga yang istilah saya itu menganalogikan ikatan mahasiswa Muhammadiyah adalah intelektual muda Muhammadiyah gitu. Karena kita sebagai intelektual akademisi itu sebagai penerus gerakan tajdid Muhammadiyah gitu. Itu yang terpenting itu di sini. Karena kenapa sebagai penerus gerakan tajdid? Karena kita adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa itu memiliki tradisi yang berpikir rasional. Itu yang penting itu di situ. Berpikir rasional, terbuka, ilmiah, gitu. Oleh karena itu di situ itu tidak boleh lepas dari kadar ikatan. Tapi bukan hanya itu tadi. Kita ada kerangka akhlak mulianya di situ. Berarti kerangka akhlak mulia itu sebagai indikator gitu loh. Indikator apa? Indikator misalkan di sini kadar ikatan itu harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, gitu. Gitu ya, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu masih belum. Kenapa? Karena ada nilai-nilai keilahian di situ. Maka di sini yang diharapkan adalah akademisi Islam yang barah mulia lah. Akhlak mulia itu adalah nilai-nilai kemanusiaan, gitu. Akademisi adalah intelektual lah, gitu ya. Di kalangan mahasiswa. Lah Islamnya itu adalah dalam tinggi keilahian. Nah, itu yang terpenting itu di situ. Sehingga di sini
masyarakat yang rasional ilmiah itu sebagai embrio gitu loh. Jadi IMM itu adalah embrionya masyarakat ilmunya Muhammadiyah, itu yang terpenting itu yang dimiliki oleh teman-teman itu. Karena itu kader IMM itu tidak boleh berpikir tentang maaf ya, berpikir tentang hal-hal yang supranatural, yang tidak rasional gitu, karena itu kan bertentangan dengan nilai rasional itu gitu ya. Jadi masyarakat ilmu, gitu di sini. Masyarakat ilmu di sini mempunyai kerangka berpikir yang bersifat ilmiah, rasional, terbuka, melakukan praksis kemanusiaan dengan semangat transendensi. Itu saya bacakan itu ya. Gitu. Masyarakat ilmunya kita itu tujuannya adalah membentuk masyarakat ilmu ya, dengan nilai keilahian, bertindak kemanusiaan, gitu. Tapi rasional, ilmiah dan terbuka itu karena sifat-sifat itu. Hal yang sama juga dengan gerakannya gitu. Kalau dari sini gerakan ikatan adalah gerakan keilmuan gitu loh, gerakan pembangunan peradaban. Nah, kalau sekarang itu dalam Muhammadiyah itu sudah mulai adanya gerakan literasi lah. Kita mencoba untuk melakukan gerakan literasi lebih bagus lagi gitu. Gitu ya. Itu yang dilakukan oleh ikatan itu seperti itu. Itu sebagai kesadaran bahwa seorang kader itu seperti itu, dan juga sebagai sebuah eksistensi sebuah organisasi ya gitu. Itu yang pertama ya, tentang tujuan ikatannya. Selanjutnya yang berhubungan selanjutnya juga dengan warna merah ya, karena memang tadi saya mohon maaf ya cuma menyebutkan 3, tapi ada beberapa warna yang identik dengan Muhammadiyah, yakni warna merah. Nah, warna merah ikatan itu sejarahnya itu adalah dikemukakan oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Siapa sih beliau? Beliau adalah seorang sejarawan, guru besar di Universitas Pajajaran Bandung gitu, dan pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bandung. Menurut beliau bahwa warna merah itu didasari dengan 2 alasan gitu. Yang pertama adalah sebagai nuansa Islami gitu ya, nuansa Islami. Kenapa nuansa Islami? Karena warna merah ini adalah identik dengan nilai-nilai keislaman. Gitu warna Islam itu seperti itu. Yang kedua, warna merah adalah sebagai manifestasi sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Tuhan gitu, yang diturunkan dalam perempuan ntar menjadi rahim, gitu. Itu warna merah ikatan itu seperti itu. Jadi warna yang sangat ideologis dan transenden sekali gitu. Ideologis itu tentang nilai-nilai Islam itu sendiri, transenden itu berhubungan dengan ketuhanan. Nah, warna merah, contohnya pengaplikasian warna merah dalam bentuk awal kali perkaderan itu adalah dengan menggunakan, sebelum namanya Darul Arqam Dasar itu kan biasanya ada perkaderan awal atau pra-perkaderan gitu. Nah, nama perkaderan itu adalah Makasa gitu. Yang sekarang teman-teman kenal itu Masta atau Mastama dan yang lain itu. Apa sih kepanjangan Makasa itu? Masa kasih dan sayang. Gitu. Karena ini sebagai implementasi dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu. Karena lahirnya Makasa itu sebagai antitesis terhadap perpeloncoan mahasiswa baru yang pada waktu Imam lahir gitu. Jadi Imam lahir itu dengan gerakan kemanusiaan. Itu yang terpenting itu di situ. Itu ya. Dan nama perkaderannya itu Makasa. Itu yang sangat penting. Sebagai tadi ya, penerjemahan terhadap proses kasih dan sayang calon kader ikatan, sehingga memiliki kesadaran untuk melanjutkan ke jenjang perkaderan yang lebih tinggi di ikatan. Itu Makasih itu seperti itu. Itu ya. Tadi saya coba warna merah itu mengacu pada sifat Allah yang Ar-Rahman dan Rahim ya. Pembangunan warna merah dan ikatan juga penurunan sifat Ar-Rahman dan Rahim Allah, habis itu menjadi Rahim. Nah, berarti otomatis ketika ingin membahas warna merah, kita tidak bisa dipisahkan dari aktivitas Rahim, teman-teman. Itu yang terpenting itu. Kenapa? Karena manifestasi gerakan ikatan itu filosofinya menurunkan dari rahim gitu derivasinya. Nah, terus bagaimana apa aktivitas yang ada di rahim? Berarti di sini bahwa di rahim itu adanya berproses. Itu berarti kader IMM itu berproses. Tadi itu yang penting itu. Berproses untuk apa? Untuk menjadi lebih baik. Itu mengurangi sifat-sifat negatif menjadi positif itu. Kalau lebih positif ya berarti menularkan energi positifnya. Itu yang terpenting dari apa namanya yang sifat yang ada di rahim. Nah, sama juga dalam rahim itu kan embrio itu kan berkembang. Nah, jadi kan itu berproses. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada sifat pembelajaran.
Nah, jadi selama perkaderan, selama kita aktif di organisasi, itu melakukan tradisi pembelajaran. Itu ya, di pembelajaran kesadaran. Itu sehingga kader IMM itu siap mandiri dan berkembang. Itu yang terpenting itu di situ. Jadi pembelajaran itu melahirkan kesadaran. Nah, itu ya, kesadaran itu. Pembelajaran. Jadi kita itu sebagai manusia pembelajar dan berkesadaran sehingga itu masuk berkembang. Dan juga kader IMM itu ya diproteksi lah gitu ya. Jadi istilah saya itu mengupayakan tumbuhnya kesadaran dengan cara memproteksi. Begitu pula coba apa yang terjadi di rahim. Ketika 9 bulan bayi itu baru melahirkan, nah bayi itu siap keluar. Hal yang sama juga sama. Ketika dia minimal dia harus bisa menjadi pimpinan komisariat agar dia dengan nilai ideologis yang dia miliki itu gitu. Itu penting gitu ya. Itu yang selanjutnya itu tentang aktivitas di rahim ya. Yang selanjutnya tentang warna merah juga. Ingat, warna merah itu adalah cerminan sifat kasih dan sayang gitu ya. Kasih sayang itu. Tapi di sini bukan hanya itu aja, karena itu warna merah sifat sifat kasih dan sayang, juga sifat yang selalu dia tuh berproses terus menerus gitu. Tadi sifat berproses terus menerus untuk menuju kepada kesempurnaan. Itu ya. Itu sebagai terlibat warna merah itu di situ. Dan selanjutnya tentang tentang warna merah itu tadi kan identik juga dengan warna putih ya. Warna merah dan warna putih. Tapi kita dulu dengan warna merah, kita selesaikan. Nah, warna merah itu adalah apa? Warna baju perangnya Rasulullah sama panji perangnya Rasulullah, itu warna merah. Jadi ini saya dengarkan ketika kita silaturahim kepada Pak Zulkabir di Bandung pada waktu itu, menceritakan tentang sesungguhnya baju perang Rasulullah, umbul-umbulnya itu warna merah. Dan ketika Aisyah melihat Rasulullah pakai warna merah, wah ganteng sekali gitu lah. Nah, gitu. Itu yang terpenting itu di situ. Nah, di warna kesukaan Rasulullah itu warna merah itu di situ. Intinya menurut saja warna merah adalah kesadaran sejarah agar kita itu menjadi lebih baik. Ya, itu salah satu simbolnya. Warna ikatan itu di situ. Ya, soalnya warna merah kan itu selalu bersampingan dengan warna putih ya, karena warna putih itu adalah warna yang sangat islami gitu. Kenapa saya islami? Saya katakan karena warna putih adalah warna agar kita ketika kita akan menghadap kepada Tuhan. Contoh misalkan ketika kita naik haji, kita menggunakan baju ihram warna putih. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita sholat Jumat, kita disunahkan menggunakan warna putih. Dan yang ketiga, ketika kita besok menghadap Ilahi Rabbi, itu dengan kain putih. Kecuali adalah orang-orang yang dia itu berperang di jalan Allah. Nah, gitu. Jadi di seperti itu ya. Itu warna merah itu, warna putih itu menjadi spirit seorang kader itu di situ. Nah, itu dari warna merah dan putih ya, salah satu simbolnya ya. Maksudnya warna merah ikatan itu di situ. Yang selanjutnya tentang anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual lah, itu sebenarnya ikatannya. Itu adalah sebuah kata yang sangat ini ya, sangat istilah saya itu sangat inilah, sangat majemuk dan juga memiliki makna yang tinggi gitu ya. Di situ anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual lah, ini salah satu simbol juga gitu. Ini merupakan istilah saya itu ya mungkin kalau saya menafsirkan kalau dalam kerangka berpikir mungkin kurang sesuai gitu loh. Kenapa sekarang kurang sesuai? Loh, kan anggun itu kan persoalan estetika gitu ya, sedangkan unggul itu persoalan epistemologi dalam kerangka berpikir filsafat. Kenapa harus estetika terlebih dahulu gitu? Maka saya mencoba untuk mengusulkan jadi balik aja lah gitu, menjadi unggul dalam intelektual dan anggun dalam moral. Tapi perlu ada tindakan praksisnya, itu apa? Radikal dalam gerakan. Nah, itu ada tambahan seperti itu. Itu mencoba untuk mempraksiskan gerakan IMM itu seperti itu. Itu ya. Nah, itu seperti itu. Karena itu ya maka tinggal dibalik aja lah. Teman-teman mau sepakat atau tidak, walau terserah. Yang sebenarnya adalah trilogi ikatan. Nah, trilogi ikatan itu lahir dari mana teman-teman gitu ya? Trilogi ikatan itu lahir dari 6 penegasan, bro, gitu ya. 6 penegasan yang ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri. Itu trilogi ikatan itu bersifat integral ya, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Apa yang kita lakukan adalah mengamalkan dari trilogi itu, bukan mengamalkan satu persatu, tapi ketiga nilai itu sendiri.
Gitu ya, ideologi Kota merupakan intisari dari Deklarasi Kota Barat atau Dikobar ataupun Undang Penegasan gitu. Itu ya. Saya bacakan ya Dikobar itu. Yang pertama bahwa IMM adalah sebagai gerakan mahasiswa. Itu sebagai keterangan apa yang kita lakukan, menjelaskan identitas organisasi kita. Yang kedua, kepribadian Muhammadiyah sebagai landasan perjuangan IMM. Nah di sini itu yang menegaskan kenapa logo Muhammadiyah di lambang Ikatan Mahasiswa itu adalah ditaruh di bawah, bukan ditaruh di atas gitu. Kalau di atas itu bukan menjadi landasan gitu ya, tapi menjadi menyinar, kan beda. Lah di sini kan sebagai landasan. Berarti di sini adalah kepribadian Muhammadiyah itu menjadi landasan perjuangan. Nah kalau gitu teman-teman harus mengetahui kepribadian Muhammadiyah itu gitu secara mendasar. Apa sih kepribadian Muhammadiyah? Nah, teman-teman bisa membaca di dalam Muqaddimah ADM, MKCHM, dan kepribadian Muhammadiyah itu sendiri. Tapi intinya teman-teman harus menguasai esensi Muhammadiyah. Apa sih esensi Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid gitu. Gerakan pembaharu. Berarti di sini IMM itu sebagai penerus gerakan pembaharu gitu. Itu poin nomor 2. Yang selanjutnya, nomor 3, IMM itu adalah sebagai eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah dan sebagai stabilisator dan dinamisator itu. Jadi fungsi IMM itu adalah sebagai eksponen gerakan mahasiswa yang ada di Muhammadiyah. Yang keempat, bahwa praksis gerakan kita adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Nah, itu penting itu. Jadi amal kita berupa keilmuan. Dan yang kelima adalah yang selanjutnya, yang kelima ya, IMM adalah organisasi yang syah mengindahkan segala bentuk hukum, perundang-undangan, peraturan, dan falsafah yang berlaku di negara. Berarti di sini apa yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah selaras dengan hukum dan undang-undang negara. Karena selaras dengan hukum dan undang-undang negara, maka kita tidak boleh menentang negara. Yang berhak ada mengkritisi, apalagi mengganti falsafah negara. Misalkan seperti, kita nggak sepakat, kita ingin menjadi khalifah negeri khilafah Islamiyah. Oh, tidak bisa. Gitu. Yang selanjutnya, yang keenam, yang terakhir adalah amal IMM itu dilahirkan dan diabadikan untuk kepentingan nusa bangsa, agama nusa dan bangsa. Nah itu. Untuk kepentingan. Jadi apa yang kita lakukan adalah untuk kerja kemanusiaan dalam rangka menciptakan baldatun thayyibatun barakatun ghafur di Indonesia. Gitu. Coba kalau Indonesia menjadi negara yang damai, negara yang maju, dengan semangat nilai-nilai Islam berkemajuan dan nilai-nilai pasti kan sangat luar biasa teman-teman. Oke ya, itu dari sini di Kobar. Ketika saya mencoba untuk memahami itu di sini dari Dikobar itu adanya muncul gitu ya, ada harapan besar dari Muhammadiyah dan bangsa terhadap ikatan di sini. Karena IMM itu lahir karena sebuah harapan. Nah, gitu. Harapan Muhammadiyah yang pertama karena IMM itu adalah penerus gerakan tajdidnya Muhammadiyah. Gitu. Maka dari Dikobar itu memunculkan theology of hope. Gitu. Jadi IMM adalah sebuah harapan. Lah harapan bangsa karena IMM itu harus memberikan kontribusi positif terhadap bangsa. Karena lahirnya IMM itu adalah era developmentalism awal. Karena era developmentalism awal gitu ya, pada pembangunan itu ada tugas-tugas kemanusiaan dan tugas-tugas keahlian dari proses pembangunan itu. Itu yang dilakukan IMM itu seperti itu. Bahkan ketika misalkan teman-teman baca salah satu referensi tentang melacak bersaksi di tengah badai karena Mas Najib itu salah satu skripsi mahasiswa UIN Fakultas Adab itu mengatakan bahwa salah satu kontribusi IMM itu adalah ikut membantu membubarkan PKI gitu. Bahkan kalau kata Mas Nur Gozim Agam dalam bukunya melacak dan IMM itu berfungsi agar memberikan nasihat kepada Soekarno gitu ya, kepada presiden pada waktu itu, bahwa HMI itu ada organisasi Islam dan tidak usah dibubarkan gitu, karena mungkin tersusun oleh nilai-nilai PKI itu, gitu itu penting. Jadi lahirnya IMM justru membantu HMI itu sendiri, bukan karena HMI mau dibubarkan baru lahirnya IMM, enggak, karena tadi kita ada sebuah harapan apa? Harapan bangsa pada waktu itu dan harapan Muhammadiyah, khususnya Muhammadiyah sebagai penerus gerakan tajdid itu ya. Nah, otomatis di sini sebagai harapan, maka dari IMM itu harus melakukan tugas kemanusiaan gitu, tugas kemanusiaan itu ya. Yang selanjutnya dari
Intisari Dekoban selain itu ada memunculkan tentang trilogi gitu, trilogi. Tadi di sini trilogi itu penerjemahan gerakan mahasiswa Islam berfungsi sebagai eksponen gitu ya, gerakan mahasiswa Muhammadiyah sebagai stabilisator dan dinamisator. Nah, Muhammadiyah gitu. Lah dari trilogi kan ada keagamaan gitu ya, kemahasiswaan, kemasyarakatan gitu ya kan. Nah dari trilogi itu kita juga harus memeras lagi agar itu menjadi sebuah nilai, karena menjadi maka lahirlah trikompetensi dasar atau trikom. Itu religiusitas itu menjadi transenden gitu ya, intelektualitas itu kemahasiswaan itu menjadi intelektualitas, mohon maaf ya, dan kemasyarakatan itu menjadi humanitas atau liberatif itu. Nah, ini apa namanya sebagai kerangka dari profil kader itu. Jadi profil kader ikatan itu adalah mengamalkan dari trikompetensi dasar yang ada dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ketiga unsur secara integral itu ya. Ingat itu, tidak boleh dipisahkan. Jadi kader IMM itu religius saja enggak bisa. Kader IMM itu intelektualitas enggak, tapi ketiganya itu harus ada. Gitu ya. Nah, di sini keagamaan itu yang didasarkan itu adalah keagamaan yang gerakan yang dilakukan dengan akidah yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Karena bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, otomatis pendekatannya pun tidak boleh literal. Pendekatannya harus dengan menggunakan tradisi interpretatif, harus menggunakan tradisi hermeneutik. Sehingga di sini corak keagamaannya liberatif. Kita lihat Ahmad Dahlan, itu sangat liberatif sekali tradisinya. Di saat yang lain seorang dai adalah didatangi oleh muridnya, Ahmad Dahlan itu mendatangi gurunya, mendatangi muridnya maksudnya ya, istilahnya adalah sumber ngangsu timbua gitu sih, seperti itu. Jadi sebagai sumber ilmu harusnya didatangi enggak, tapi Ahmad Dahlan menjemput itu terus dari situ. Jadi keagamaan yang bersifat liberatif ya gitu. Itu yang diinginkan itu seperti itu. Yang selanjutnya dalam tradisi keagamaan kita juga tidak boleh hanya berhenti keagamaan kita kepada kesalahan individual. Itu belum selesai. Karena kesalahan individual itu tradisi kaum sufi. Tapi kita harus mengacu kepada kesalahan sosial, di mana keagamaan itu adalah untuk kemanusiaan dan untuk yang lain itu ya. Itu keagamaan itu. Sehingga di sini keagamaannya liberatif gitu. Didasari dengan keilmuan. Nah, itu penting. Nah, kemahasiswaan itu adalah tadi ya, simbol yang kedua kemasan menjadi intelektualitas. Nah, intelektualitas itu kan tadi simbolnya kan dari tujuan tadi sudah dibahas di sini. Jadi kerangka berpikir futuristik itu yang penting. Jadi untuk menatap masa depan dan mengetahui masa depan itu adalah tentang nilai-nilai IMM itu futuristik itu dari mahasiswa itu. Kenapa? Karena kita adalah cendekiawan berpribadi gitu ya. Kalau dalam lagu himnenya, bukan himne ya, Mars itu, kita lah cendekiawan berpribadi, sucilah cakap takwa kepada Tuhan. Nah itu pewaris tampuk pimpinan umat nantilah gitu tuh cendekiawan. Karena cendekiawan itu maka tadi ya berpikir ilmiah dan berpikir futuristik untuk mengkritisi terhadap kebijakan pemerintah. Itu kalau nggak bisa mengkritisi ya berkolaborasi lah. Intinya kita mensupport pemerintah. Kalau pemerintah tidak sesuai ya kita harus mengkritisi di situ. Bukan hanya sekedar mensupport saja. Tapi keilmuan itu tadi ya, dan maka mendekatkan diri kepada Tuhan tadi sudah banyak dibahas itu tentang itu. Jadi sebagai seorang mahasiswa itu nggak boleh kupu-kupu gitu ya. Apa sih kupu-kupu? Kos kampus, kuliah pulang nggak boleh, tapi harus aktif di masyarakat. Kalau di sini gerakan keilmuannya dengan ketika cendekiawan, kalau kata Prof itu adalah seperti menanam pohon jati, bukan pohon pisang. Nah itu yang penting itu di situ. Itu ya, kader IMM itu yang seperti itu yang diharapkan. Oke, yang selanjutnya kemasyarakatan. Nah, kemasyarakatan itu adalah tradisi
liberatis dan humanis itu. Nah, tradisi liberatis dan humanis itu sebagai tuntunan praksis untuk menghilangkan dehumanisasi. Karena konsep di sini bentuk humanisasi yang didasarkan adalah humanisme bukan antropocentris. Humanisme yang didasarkan kepada manusia, bukan. Tapi humanisme kalau didasarkan kepada manusia berarti apa? Ya kesepakatan manusia saja. Kita itu beragama Islam, jadi humanisme kita bukan atas humanisme antropocentris. Sehingga lahirlah antara cogito ergo sum, sehingga muncullah kesadaran tentang pengolahan manusia terhadap dunia, tetapi menyebabkan kemajuan teknologi, tetapi memunculkan residu peradaban. Nah, gitu, residu dari peradaban modern itu. Oleh karena itu, humanismenya adalah humanisme teo atau posentris, humanisme yang didasarkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah, di sini, gitu ya. Karena humanisme didasarkan nilai-nilai ketuhanan, di sini berarti humanismenya berfungsi untuk meningkatkan lagi nilai-nilai kemanusiaan kita sesuai dengan tadi filsafat manusia kita yang kita bahas pada bab 1 itu ya. Itu jadi kita itu tidak terikat oleh struktur. Kenapa? Karena kita yang membentuk struktur itu, kesadaran itu ya. Karena humanisme antropocentris itu humanisme yang kesadarannya terbentuk karena manusia terikat oleh struktur gitu. Tapi superstruktur kesadaran itu yang membentuk struktur itu. Itulah di sini dikatakan tentang pembentukan kesadaran yang pada manusia. Jadi bukan karena miskin kita menjadi kita hidupnya menjadi mandiri, tapi kita mengasah kemampuan kita sehingga kita bisa menghilangkan kemiskinan gitu. Itu yang terpenting. Itu ya. Jadi memaksimalkan potensi dengan apa yang ada gitu. Humanisme yang berdasarkan nilai-nilai agama. Ketika humanisme berdasarkan nilai-nilai agama, maka yang terjadi adalah humanisme yang bersifat liberatif dalam melaksanakan agama itu sendiri. Itu ya, itulah nilai-nilai nilai-nilai yang ada dalam ikatan mahasiswa Muhammadiyah, dan itu harus menjadi sebuah habits bagi teman-teman untuk menerjemahkan itu. Itu menjadi sebuah basic kader. Itu yang nilai-nilai IMM. Yang kedua, kita juga mengenal dalam nilai-nilai IMM itu adanya NDI, teman-teman. Itu NDI itu apa, teman-teman? NDI adalah tentang nilai dasar ikatan gitu, nilai dasar ikatan gitu. Dan nilai dasar ikatan itu menjadi sangat penting, teman-teman, untuk memperjuangkan sesuatu gitu. NDI itu bukan NDP ya di sini ya gitu, karena dalam sejarah kita mencoba untuk mengkaji tentang NDI. Saya bacakan aja biar cepet ya. Sebenarnya NDI adalah sebagai ruh untuk mewujudkan gerakan haru ummah itu. IMM sebagai gerakan mahasiswa yang berpedoman pada 3 keagamaan, kemasyarakatan, segala bentuk. Yang kedua, segala bentuk gerakan IMM ada berdasarkan pada agama Islam yang hanif, jadi agama Islam yang bertolak rahmatan lil alamin. Yang ketiga, segala bentuk dan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dan kemungkaran adalah lawan gerakan IMM, dan perlawanan terhadapnya adalah sebuah kewajiban terhadap kader. Yang keempat di sini, gerakan mahasiswa harus berlandaskan Islam, berangkat dari individu yang mukmin berkesadaran untuk menegakkan syariat Islam. Jadi nilai kader IMM itu tidak boleh meninggalkan tradisi keagamaan itu, gitu ya. Yang kelima di sini, kader IMM itu merupakan inti masyarakat utama untuk menyebarkan cita-cita kemuliaan dan kemaslahatan sebagaimana Nabiullah Muhammad. Gitu. Lah dari NDI ini secara garis besar itu terbagi dalam eksistensi sebuah organisasi. Itu kita adalah sebagai organisasi kader dan kita sebagai organisasi pergerakan. Gitu. Pergerakan itu aktif, kader itu futuristik, gitu ya. Pergerakan itu adalah bertitik jangka pendek, kader itu adalah jangka panjang. Nah, pergerakan di sini apa? Kita tadi sebagai seorang mahasiswa kita harus aktif terhadap kekuasaan, tidak boleh pasif itu karena kita bergerakan, gitu ya. Intinya mengkritisi tentang pemerintah. Yang kedua, bahwa bentuk organisasi perkaderan, bahwa yang kita lakukan di sini adalah untuk meneruskan tradisi Muhammadiyah gitu.
Jadi gerakan keilmuan gitu ya, karena gerakan keilmuan itu menjadi sebuah sangat penting gitu. Jadi founding father kita itu ya tadi untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Jadi sebagai gerakan dakwah ya, sifatnya adalah mendidik. Kalau misalkan pergerakan itu adalah sifatnya, kalau dalam presiden kita adalah Soekarno sebagai penyambung lidah rakyat itu, bahkan menjadi starring partner gitu ya, bahwa perkaderan adalah dia itu seperti harta yang bagaimana menanamkan nilai kesadaran. Itu yang terpenting itu dari organisasi kita itu. Nah, kita mengerti gerakan kita ya sisi nilai politis, sisi nilai dakwah gitu, sisi nilai pendidikan, sisi nilai dakwah, tapi tidak harus berpolitis semua gitu. Emang kita ingin menciptakan politis Muhammadiyah kan enggak juga teman-teman. Itu dulu ya teman-teman tentang nilai-nilai MM. Kita udah diskusi ternyata sudah membawakan sudah cukup lama 30 menit. Untuk sesi yang ketiga kita bahas tentang korelasi antara nilai-nilai MM dengan tradisi kenabian. Kira-kira itu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.